ini kan ada penggeledahan. Ditanyakan di Jakarta. Ya, nama Bapak soalnya tanyakan ke nama Bapak kesangkut juga kemarin. Pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP, Pak. Mungkin ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan, Pak? Tidak ada, itu proses hukum biasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalihan isu dari yang kemarin OCC RP itu, Pak. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCC RP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan jenengan. Apa-apa. Pun kalau boleh-boleh saja, siapapun. Pun kalau misalnya dilaporkan ke KPK tidak masalah ya, Pak? Ya, dilaporkan KPK enggak sekali dua kali. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Saya kan dengan PDIP memang. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu, Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum. Ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya, apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya, Pak, saat menjabat? Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Pun kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa, Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya, kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Nah, kemarin infonya Pak Anwar Usman sakit, Pak. Kemarin infonya Pak Anwar Usman sempat jatuh sakit. Ya mungkin ini kan mau kecapean, mau mantu ya mungkin. Sabtu kan mantu. Sabtu besok itu, Pak? Ya. Sakit apa, Pak? Belum tahu, saya belum tahu. Tapi sudah dikabarin kondisi beliau, Pak. Cukup, terima kasih. Terusan Bapak. Si Iya, mundur. Terlalu malu. Seneng ngarep ya sama tuh, Pak. Dah. Iya, Pak. Kasus Hasto, Sekjen PDIP dipanggil polisi, dipanggil KPK. Untuk hal yang sebetulnya mestinya itu dari 4 tahun lalu dia dipanggil. Tetapi ada momentum politik karena PDIP posisi gitu ya. Menyatakan bahwa Jokowi itu bajingan tolol. Kira-kira mereka ikuti saya gitu kan. Kan saya sebut Pak Presiden juga bajingan tolol, dan pemerintah menyogok masyarakat sipil supaya mudah untuk dikendalikan. Nanti diumpankan begitu jadi CEO ada korupsi sedikit ditangkap gitu kan. Menghina akal sehat dari masyarakat sipil. Karena masyarakat sipil tidak dididik untuk berbisnis. Gitu. Yang kedua, ini semacam sogokan supaya jangan punya pikiran lagi untuk mempersoalkan rejim yang ada sekarang ini. Karena itu dikasih uang banyak-banyak. Saya khawatir bukan sekedar sogokan, tapi sandera juga. Iya, itu juga langsung disandera. Guys, lihat. Saya yakin ini yang dimaksudkan Jokowi kemarin. Biarkan waktu yang mengujinya. Nah, sekarang Ketum PDIP siap dipanggil atas dasar jejak tanda tangan proses Harun Masiku. Pertunjukan yang menarik, mari kita lihat yang akan terjadi. harus diperbarui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umum ini juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Partai itu kan diatur oleh undang-undang parpol. Jadi harus tanggung jawaban kepada publiknya juga harus tinggi. Bukan soal regenerasi,
harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga. Bahwa ini kan ada hal yang pelanggaran hukum. Tapi banyak publik menilai kalau ini sebagai politisasi hukum karena belakangan ini Pak Hasto termasuk orang yang keras gitu terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Enggak lah. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Gitu. Ini kan periode yang baru. Saksi yang sudah dipanggil 2 kali namun tidak memberikan konfirmasi atau tidak ada kabar, maka penyidik dapat menjemput paksa yang bersangkutan dengan menggunakan surat perintah membawa. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, saya pikir Saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Ya teman-teman, tadi kita telah melihat ya beberapa cuplikan video di mana Pak Jokowi juga diwawancari tentang Hasto ini yang lagi viral saat ini ya terhadap kasus KPK. Jadi di sini bisa kita tangkapi teman-teman ya. Tadi juga ada yang menyatakan bahwa ini salah satu ada kaitnya dengan ketua PDI-nya juga teman-teman. Tapi nggak tahu ya, semoga aja kasus ini nggak jadi ambangan, semoga terungkap, semoga diperjelas siapa yang bersalah, apakah bersalah atau tidak teman-teman. Yang jelas Pak Hasto sudah ditetapkan KPK ya, korupsi teman-teman ya. Jadi ya kita lihat ya perkembangan di C. Jadi kita akan pantau terus perkembangan dari kasus ini. Jadi apa tanggapan Anda tentang video ini silahkan cantumkan di kolom komentar.